Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita minggu ini, kita akan membahas mengenai semangat dan komitmen Sumpah Pemuda bagi bangsa dan negara Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ini berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Pada naskah Sumpah Pemuda itu disebutkan oleh para pemuda bersumpah memiliki nusa, bangsa, dan bahasa yang satu. Nah, terdapat suatu kesatuan bersama yang tercermin dari Sumpah Pemuda. Nah, ada beberapa aspek Sumpah Pemuda. Untuk lebih mendalami Sumpah Pemuda, mari kita memperdalam satu persatu aspek-aspek tersebut. Yang pertama ada aspek satu nusa. Satu nusa ini bermakna satu wilayah atau tanah air. Oleh karena itu, kita mengakui satu tanah air, yaitu wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini disebut juga dengan Nusantara. Nah, Nusantara ini berasal dari kata nusa yang artinya pulau atau kepulauan, dan antara yang berarti antara. Jadi Nusantara berarti satu kesatuan wilayah kepulauan. Nah, Indonesia ini memiliki sekitar 17.000 pulau yang merupakan wilayah kepulauan yang menjadi satu kesatuan, bukan wilayah terpisah-pisah. Nah, di wilayah Nusantara ini kita hidup bersama. Nusantara merupakan tempat berlindung dan tanah air yang wajib dibela dan dipertahankan. Nah, sebagai pemuda dan pemudi, jangan sampai kita membiarkan Nusantara terpecah belah, baik atas serangan asing maupun perpecahan bangsa kita sendiri. Nah, kita wajib bersatu mempertahankan Nusantara sebagai tanah air bersama. Kemudian yang kedua, satu bangsa. Satu bangsa ini bermakna satu kesatuan suku bangsa. Indonesia ini memiliki suatu bangsa yang sangat beragam. Selain itu juga terdapat keragaman di Indonesia dalam adat istiadat dan kebiasaan. Suku-suku seperti Aceh, Minangkabau, Batak, Jawa, Bali, Bugis, dan lain-lain. Ini menjadi bukti betapa beragamnya suku bangsa di Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menyatakan adanya kesatuan suku bangsa di Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak menjadikan kita terpecah belah, tetapi justru menjadi alat pemersatu bangsa. Nah, kita wajib menjaga persatuan antar suku dan saling menghargai dan menjaga sehingga muncul sebuah kesatuan yang padu. Kemudian yang ketiga, suku bahasa. Satu bahasa. Bahasa ini adalah merupakan alat berkomunikasi. Bahasa sangat penting sebagai penyampai pemikiran dan tindakan. Nah, Indonesia ini memiliki beragam bahasa daerah. Meski demikian, Sumpah Pemuda ini menyatakan adanya satu bahasa yang menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti yang penting. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan berbagai suku bangsa di Indonesia. Semua dapat berbicara menggunakan bahasa yang sama. Selain itu, bahasa Indonesia bersifat netral, mudah dimengerti, dan demokratis. Nah, bentuk-bentuk pengamalan Sumpah Pemuda. Ini kita telah mempelajari sejarah dan arti pentingnya Sumpah Pemuda bagi perjuangan bangsa Indonesia. Banyak hal yang dapat kalian lakukan untuk menunjukkan
rasa bangga sebagai pemuda dan pemudi Indonesia. Nah, terdapat berbagai bentuk pengamalan Sumpah Pemuda. Pengamalan Sumpah Pemuda antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nilai kegotong royongan. Contohnya, melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah, membantu orang tua atau orang lain yang membutuhkan, membuat papan pengumuman di lingkungan. Kemudian nilai patriotisme. Contohnya, ikut serta dalam upacara bendera, ikut serta kegiatan baris berbaris, sigap melerai teman yang jika terjadi perkelahian. Sifat berani, ya, patriotisme. Kemudian yang ketiga, nilai musyawarah. Contohnya, aktif dalam pemilihan ketua kelas, ikut serta dalam pemilihan ketua RT, tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi kelompok. Kemudian nilai cinta tanah air. Contohnya, bangga menggunakan produk dalam negeri, bangga dan suka dengan tarian daerah, bangga dan suka dengan makanan tradisional. Nilai kekeluargaan, contohnya ikut dalam belajar kelompok, saling menyayangi sesama anggota keluarga, segera berdamai ketika terjadi pertengkaran. Kemudian nilai persatuan, contohnya tidak suka bertengkar, tidak membeda-bedakan teman, mau bekerja sama dan tolong-menolong dalam kegiatan positif. Kemudian nilai kerukunan, contohnya mau menjenguk orang sakit, saling membantu dalam kebaikan, tidak menjelek-jelekan orang lain. Kemudian nilai kerjasama, contohnya mengerjakan tugas bersama, membantu orang tua, membantu tetangga. Kemudian nilai cinta damai, contohnya tidak suka membuat masalah, segera melerai teman yang berkelahi. Kemudian tidak suka membicarakan teman secara negatif. Contoh nilai tanggung jawab, ya, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan pekerjaan rumah, menyelesaikan segala pekerjaan hingga tuntas. Kemudian implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika ini bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di antara lain. Yang pertama, bisa seluruh pemuda dan rakyat Indonesia wajib untuk bersatu dalam rangka berjuang memajukan bangsa Indonesia. Kemudian seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mampu menjadikan keberagaman adat dan budaya sebagai potensi untuk memajukan bangsa Indonesia. Kemudian seluruh pemuda dan rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan tidak pernah berniat untuk mengubahnya. Kemudian seluruh pemuda dan rakyat Indonesia memiliki rasa bangga menjadi bangsa Indonesia yang dibuktikan dengan aktif berpartisipasi mengisi kemerdekaan dan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang terakhir, seluruh pemuda dan rakyat Indonesia harus meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Itulah pembahasan kita hari ini. Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.